Rekan-rekan sekalian, kita masuk ke modul baru terkait sistem satellite laser ranging dan lunar laser ranging. Jadi ini adalah modul baru mulai membicarakan sistem-sistem pengamatan geodesi satelit ya. Pertama-tama coba kita lihat satellite laser ranging ini apa. Jadi satellite laser ranging ini intinya adalah sistem pengamatan pengukuran jarak menggunakan pulsa laser ya dari suatu stasiun di bumi ke suatu satelit yang dilengkapi dengan sejumlah retroreflektor ya. Jadi laser ini ditembakkan dari stasiun laser ranging di bumi, kemudian mengenai satelit dan kemudian dipantulkan balik, diterima di sistem atau station laser ranging yang sama di bumi ya. Nah, kalau ngelihat geometri semacam ini, maka jarak itu nantinya adalah sama dengan C, kecepatan cahaya, kali waktu yang diperlukan sejak dia dipancarkan sehingga dia diterima dibagi dua ya. Jadi saya pikir ini rumusnya cukup sederhana lah ya. Dan kalau kita lihat sistem satellite laser ranging ini pertama kali itu tahun 1964 ya. Yaitu pada saat NASA meluncurkan satelit Beacon B ya. Nah, itu punya membawa retroreflektor dan mulai dilakukan percobaan ya, pengukuran jarak dengan laser ke satelit. Dan kita lihat nanti presisi jarak yang diukur ini meningkat cukup signifikan ya. Di awalnya itu beberapa meter, tapi saat ini sudah di level presisi RMS beberapa milimeter lah ya. Nanti kita lihat dalam pembahasan selanjutnya. Saat ini sudah cukup banyak satelit yang dilengkapi dengan retroreflektor ya. Ada satelit yang memang khusus untuk satellite laser ranging, tapi ada juga satelit-satelit yang sebenarnya fungsinya untuk hal-hal yang lain utamanya, tapi dia dilengkapi juga dengan retroreflektor ya, sehingga stasiun SLR di bumi bisa melakukan ranging ya ke satelit tersebut menggunakan laser ya. Tapi nanti kita lihat lah ya satelit-satelit apa saja saat ini yang dilengkapi dengan uh, retroreflektor ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem satellite laser ranging, mungkin kita perlu lihat laser itu apa sih sebenarnya ya. Sebenarnya laser ini singkatan ya dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Dan saya pikir rekan-rekan sudah sering lah mendengar istilah laser ya. Misalnya laser printer ya. Kemudian juga dalam bidang industri itu banyak yang untuk motong benda-benda keras pakai laser ya. Dalam bidang kedokteran juga banyak dimanfaatkan ya untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit ya. Itu menggunakan sinar laser ya. Kemudian juga tentunya kalau dalam bidang survei pemetaan ya kita misalnya terrestrial laser scanner ya untuk menyeken benda-benda jadi 3 dimensi ya itu juga menggunakan laser. Nah kemudian tentunya sekarang ini untuk penentuan positioning ya penentuan posisi menggunakan satelit kita ranging dengan laser ya. Tapi juga pengukuran jarak di permukaan bumi juga menggunakan cahaya laser juga bisa ya, misalnya seperti EDM yang berbasiskan laser atau terrestrial laser scanning ya, seperti saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi laser ini sudah banyak digunakan lah ya, atau bahkan untuk kuliah kan kita biasa pakai pointer ya, pakai laser ya.
Bahkan ada yang kalau kita pernah dengar yaitu sunat pakai sinar laser, meskipun saya sendiri juga nggak pernah melihat itu apa betul itu ya, sunat pakai cahaya laser ya. Nah, kalau per definisi laser ini adalah perangkat yang merangsang atom atau molekul untuk memancarkan cahaya ya pada panjang gelombang tertentu dan kemudian memperkuatnya ya. Jadi dia membangkitkan cahaya kemudian memperkuatnya ya. Dan salah satu kelebihan laser itu memang dia warnanya sangat murni, intensitasnya juga bisa sangat tinggi ya, dan dia dapat diarahkan dengan sangat akurat ya. Bahkan kadang-kadang kalau malam hari kan ada juga ya di taman-taman itu yang memancarkan sinar laser ya, kelihatan dari jauh kan, misalnya hijau gitu ya atau merah gitu ya. Itu cahaya laser ya. Jadi dia sangat murni, intensitas tinggi dan punya pointing direction yang akurat ya. Dan biasanya rentang panjang gelombangnya itu ada di cahaya tampak, inframerah dan ultraviolet ya. Nah ini kalau mau, ini dari Ensiklopedia Britannica ya, cara membangkitkan uh, cahaya ya, laser itu bagaimana ya. Ini teman-teman di fisika lah yang banyak belajar ya. Nah, nanti kita lihat di dalam sistem satelit laser ranging ini setidaknya ada 3 generasi lah ya. Ada generasi awal, nah ini ketelitian jarak masih level meter, menggunakan laser Ruby dan Q-switch. Kemudian generasi kedua ini level desimeter. Dan sekarang generasi ketiga yang lebih teliti ya, jenis lasernya NDYAG ini ya, dan bisa kemampuan mendeteksi 1 foton. Tapi tentunya sekarang ini berkembang terus ya, bisa saja ada generasi keempat dan seterusnya, bisa kalian pelajari lah nanti ya. Jadi ini laser secara umum, tentunya lebih detail bisa dibaca ya, di internet banyaklah informasi tentang laser ini. Nah, prinsip kerja sistem satelit laser ranging seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ada di sini semacam teleskop ya untuk memancarkan laser. Lasernya itu kemudian dipantulkan oleh retroreflektor di satelit, kemudian diterima lagi di teleskop ya. Sehingga kita tahu di sini ada waktu dipancarkan, waktu diterima. Nanti dia dibagi 2 kali kecepatan cahaya ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. D sama dengan C kali delta T dibagi 2. Jadi nantinya memang satelit laser ranging ini harus ada pembangkit lasernya ya, stasiunnya ya, jelas ya. Karena untuk dipancarkan. Kemudian tentunya ada juga pengukur waktu yang teliti ya. Jadi dia harus bisa menghitung delta T-nya ini secara teliti ya. Biasanya memang harus menggunakan jam atom ya. Dan lain-lainnya ada perangkat, misalnya ini electronic receiver untuk mendeteksi foton-foton yang masuk gitu ya. Karena ini kan masuknya cepat sekali ya. Kalau misalnya satelit ini ketinggiannya di bawah 1000 kilo, kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Coba suruh bayangkan dipancarkan langsung seolah-olah diterima ya. Cepat sekali ini ya prosesnya antara pemancaran, dan pemancarannya juga bukan sekali kan, berkali-kali terus saja ya selama satelit ada di atas horizon pengamat ya. Jadi memang harus ada elektronik yang cukup canggih juga untuk mendeteksi sinyal ya. Dan tentunya harus ada komputer untuk menjalankan semua yang diperlukan ya. Dan biasanya memang ada prediksi orbit juga ya.
Karena begini, satelit ini kan lewat pada jam-jam tertentu, dan ukuran satelit itu biasanya tidak besar-besar ya. Satelit SLR ini paling juga diameternya itu kayak Legios itu cuma berapa, hampir nggak semeter itu ya. Dia di atas sana ratusan kilo, berarti kan harus dibidik cukup akurat ya agar lasernya itu bisa kena ke satelit bereflektor ini. Nah, ini perlu diprediksi orbitnya dengan baik ya. Jadi ini secara umum lah ya. Jadi ada pembangkit laser, ada pemancarnya, ada penerimanya, kemudian ada yang memprosesnya gitu ya. Kemudian ada jam atom tentunya untuk menghitung selang waktu. Kemudian ada komputer data yang melakukan segala perhitungan di sini ya. Dan umumnya ini semua sudah otomatis lah ya. Bahkan saya pernah ngelihat itu di suatu negara di luar itu, dia pertama-tama bahkan kubahnya itu tertutup. Begitu satelitnya mau lewat itu dari perhitungan kontrol orbit ya. Itu kubahnya terbuka, kemudian teleskopnya keluar, kemudian dia bergerak ke arah mencari di ruang langit itu di mana satelitnya akan lewat. Satelit lewat dia nembak terus mungkin berapa menit gitu ya, atau berapa puluh menit. Kemudian sesudah satelitnya nggak bisa dibidik lagi ya, dia masuk lagi teleskopnya dan kubahnya nutup lagi ya. Jadi otomatis ya. Ini menarik ya. Jadi pengukuran jarak dilakukan saat satelit melintas di stasiun pengamatan, dan nanti dengan informasi jarak diketahui, kemudian orbit satelit kan juga diketahui ya. Selanjutnya ya koordinat stasiun di bumi dapat ditentukan. Atau dibalik, kalau stasiun di bumi sudah diketahui karena sudah lama mengamati, mengukur jarak, kemudian retroreflektor satelit lewat ya, orbit satelit justru yang bisa diamati ya. Bisa dua-dua lah ya. Dan nanti kita lihat SLR ini telah banyak diaplikasikan untuk menentukan berbagai parameter geodetik lah nanti ya, kita lihat ya. Seperti parameter orientasi bumi, pusat massa bumi, nilai GM, pasang surut bumi, banyak lah ya yang bisa dilakukan dengan sistem satelit laser ranging ini. Sekarang coba kita lihat persamaan pengamatan jarak di dalam sistem satelit laser ranging ya. Kalau sebelumnya kan rumusnya kelihatan sederhana, D sama dengan C kali delta T bagi 2. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lebih detail nantinya ya, jadi biasanya kan ada, katakanlah ini teleskop pemancar cahaya laser ya. Tentunya ada titik pusat nolnya, dia yang memancarkan laser dan kemudian dipantulkan dan diterima kembali. Nah, C delta T per 2 itu sebenarnya dari pusat nolnya ini ke retroreflektor yang memantulkan dia ya, di sini ya, di permukaan satelit ya. Jadi kita lihat di sini ada, kalau misalnya ada titik yang akan ditentukan koordinatnya, karena kan biasanya kita perlu benchmark atau katakanlah tanda di mana kita ingin menentukan koordinat ya. Jadi nanti ada delta 0 ini ya. Jadi ini semacam eksentrisitas ya yang ada di tanah, delta D0 ini. Kemudian di satelit pun juga orbit itu kan diketahui di pusatnya kan ya. Jadi dalam persamaan pengamatannya ini nanti kita harus ada mekanisme juga untuk mengkoreksi eksentrisitas di satelit ya. Jadi ada eksentrisitas tanah, ada eksentrisitas di satelit. Dan tentunya nanti kita lihat karena laser ini melalui troposfer ya, dan juga ionosfer, nanti ada koreksi refraksi ya, jelas.
Kemudian tentunya nanti kita lihat ada yang namanya delay sinyal di sistem tanah. Jadi pengertian delay sinyal ini nanti kita lihat bahwa titik nol, ya, titik pusat geometri yang didefinisikan dengan lokasi laser itu mulai bergerak itu belum tentu sama ya. Ada semacam delay ya, nanti kita lihat. Dan tentunya nanti ada noise dan kesalahan lainnya yang lebih kecil ya, lebih detail ya. Tapi kira-kira semacam ini persamaan pengamatan jaraknya. Nah, ini yang saya sampaikan namanya delay laser. Jadi pulsa laser yang pertama ditembakkan mungkin ini dari katakanlah titik nolnya sistem laser tadi ya, dipancarkan, tapi kemudian pulsa laser kan banyak. Nah, yang dia langsung yang kemudian bergerak meninggalkan pemancar laser di stasiun bumi dan kemudian bergerak ke satelit kan belum tentu sama dengan saatnya laser ini mulai ya, startnya ya. Jadi ada semacam delay di sini sebenarnya ya. Dan delaynya ini bisa tipikalnya menurut informasi sih dalam 20 milisecond ya. Tapi cukup berarti nih kan, karena pengalinya nanti kan kecepatan cahaya ya. Tapi nanti tentunya ini ada cara untuk menentukan, untuk mengkalibrasi ya. Tapi maksudnya mengetahui saja ada hal yang harus ditangani ya. Dan nanti ada yang istilahnya laser jitter ya, karena laser ini kan cepat ya bergeraknya ya. Nah, nanti yang mana ini sebenarnya yang dipakai gitu ya, yang betul-betul yang event pengukuran jaraknya itu mulai dari sana ya. Apakah dari sini, apakah dari sini, apakah yang dari pulsa yang ini ya. Ada ketidakpastian ya. Meskipun ya memang lebih kecil ya, 1 nanosecond ya. Jadi ini semacam realitasnya lah ya. Dan selalu di dalam pengamatan geodesi maupun pengamatan lainnya, nanti kita memang harus hati-hati. Ada starting yang didefinisikan, ada yang starting yang real ya. Jadi kadang-kadang yang kita definisikan dengan yang real itu belum tentu persis sama ya. Ini dalam ground system satellite laser ranging juga semacam itu ya. Jadi titik referensi geometris dalam sistem satellite laser ranging itu tidak sama dengan titik nol pengamatan secara elektris ya. Jadi ini yang harus diingat selalu ya oleh kalian ya. Bukan hanya di satellite laser ranging, nanti misalnya di antena GPS kita menganggap misalnya titik nol di antena itu di mana, tapi sebenarnya pengukuran itu tidak persis mulai dari situ ya. Ada phase center variation dan segala macamnya. Nanti kita lihat lah ya di kuliah survei GNSS. Atau kalau kita misalnya mengukur jarak menggunakan EDM, kalau dari spesifikasi alat mungkin titik nolnya itu di mana gitu ya. Tetapi sistem bekerja itu memancarkan cahaya atau sinyal apapun belum tentu di titik nol yang didefinisikan di spek alat ya. Makanya perlu nanti ada kalibrasi ya, penentuan delay ya di dalam peralatan ya. Tapi nantilah kalau kalian sudah mulai belajar lebih advance ya. Jadi itu yang delay sinyal di ground sistemnya satellite laser ranging ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga tentang bentuk dari sinyal satellite laser ranging ya. Pulsa-pulsanya itu seperti apa ya. Jadi nanti kita lihat memang bentuk pulsa satellite laser ranging yang diterima ini relatif tidak teratur bentuknya ya.
Jadi kalau kita lihat misalnya kalau pulsa yang dipancarkan semacam ini, dia cukup simetris lah ya. Tetapi kalau begitu diterima ya ini bentuknya jadi tidak keruan, sehingga nanti memang masalahnya itu menentukan waktu penerimaannya yang mana ini ya. Ini ada teknik tersendiri nanti menentukan ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan lah nanti ya. Kalau dalam hal ini ya di sini diambilnya ya. Mungkin pertanyaannya kenapa nggak di sini misalnya? Apa ini diambil mediannya atau apa ya? Nah, bentuknya yang diterima ini pulsa tidak teratur karena berbagai hal ya. Pertama tentunya karena pengaruh gangguan atmosferik kan. Karena kan sinyal ini dipancarkan dia sudah lewat pertama troposfer, ionosfer, kena satelit, dipantulkan, lewat lagi ionosfer, lewat lagi troposfer. Dan kita sudah belajar sebelumnya kan ada scattering di atmosfer ya, kemudian ada juga absorpsi ya, kehilangan energi dan segala macam. Ada gangguan-gangguan lah ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita lihat kan satelit ini kan permukaan satelit itu dia tidak terdiri hanya dari satu reflektor ya. Satu satelit itu bisa mengandung banyak reflektor dia ya. Jadi kadang-kadang ratusan ya reflektornya ya. Jadi memang begitu kena pulsa laser di permukaan satelit kemudian dipantulkan balik, nah kan ini bercampur nanti ya, yang refleksinya jadi bersuperposisi ya. Nah jadi masalah juga. Dan kemudian juga kan ada gerakan relatif antara pemancar dan reflektor ya. Jadi laser itu ditembakkan terus dari stasiun satelit laser ranging di bumi, satelit bergerak kan. Jadi memang ada semacam saling berinterferensi lah ya, sehingga bentuknya memang tidak akan ideal lagi ya. Itu logis lah ya ininya. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana menentukan jarak ukuran ya satelit laser ranging. Jadi yang perlu dicatat bahwa pengukuran jarak itu tidak menggunakan satu pancaran kemudian satu penerimaan dari laser ya. Jadi penentuan jarak dengan SLR ini biasanya dia menggunakan satu jarak ke suatu titik, dikatakan biasanya titik normal ya. Jadi mewakili jarak-jarak ukuran dalam suatu periode. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, jadi kalau jarak bumi ke satelit laser ranging itu umumnya di bawah 1000 kilo ya. Berarti waktu tempuhnya itu sangat cepat sebenarnya ya. Misalnya 1000 kilo dibagi 300.000 kilometer aja kan berarti berapa itu ya, 0,000 sekian detik ya. Jadi dalam kalau memancarkan laser misalnya terus menerus itu kita dapat istilahnya jarak ukuran itu banyak sekali ya. Oleh sebab itu nanti harus ada dipilih misalnya ya titik-titik yang merupakan semacam rata-rata lah ya, mewakili jarak ukuran dalam satu periode ya. Jadi biasanya ada titik normalnya nanti yang dipilih. Nah itu yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur jarak dari stasiun di bumi ke titik normal tersebut ya. Jadi biasanya nanti kita lihat ada kurva data pengamatan misalnya ini ya, semacam ini. Jadi banyak pengamatan lah ya. Nah kemudian ada yang istilahnya kurva yang diestimasi dari data residual.
Nah, nanti biasanya akan dipilih satu titik, misalnya untuk titik normal ya. Misalnya dalam kasus ini dipilih titik normalnya di sini ya, jadi normal point. Jadi nanti jarak yang dari satelit itu mengacunya ke titik normal ini, ke stasiun pengamatan di bumi misalnya di sini ya. Nah, itu terhadap titik normal ini. Nah, itu nantinya ada semacam algoritma lah ya untuk menentukan titik normal. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini kan jarak ukuran itu banyak sekali, scattered di mana-mana kan. Nah, nanti akan dipilih beberapa titik normal ini ya untuk referensi pengukuran jarak ya. Karena kalau setiap jarak ini diambil terlalu banyak gitu ya, dan juga nanti tidak efektif, tidak efisien, dan juga ini kan noise-nya kesana kemari ya. Meskipun dalam hal ini tahun 86 ya, itu noise-nya ya memang masih 2 desi lah ini ya, plus minus 2 desi, tapi nanti yang diambil ini semacam di kurva estimasinya lah ya. Dan nanti normal point ini biasanya jarak ukuran DOI dikurangi, nah ini kita harus menghitung residual individual ya, dikurangi yang misalnya ini residual rata-rata. Jadi harus ada memang dirata-ratakan nanti ya, seolah-olah jadi kita menentukan jarak ukuran satelit laser ranging itu dari stasiun di bumi ke titik normal ya, dimana titik normal ini memang dari rata-rata sejumlah pengamatan dalam periode tertentu ya. Nanti tentunya periodenya ini ditentukan oleh yang sistem pengamatan satelit laser ranging tersebut ya. Tapi intinya yang kalian harus ingat bahwa jarak itu bukan individual jarak laser dipancarkan kembali dapat gitu, enggak ya. Jadi biasa sistem pengamatan ini menembakkan laser dulu ke satelit, kumpulkan data sebanyak mungkin. Nah, nanti baru ada proses estimasi, aproksimasi ya, menghitung residual, kemudian rata-ratanya, kemudian cari titik normalnya, baru di titik-titik normal itu dihitung jaraknya ya. Jadi noise, bias, outliers itu sudah dibereskan dulu ya. Tapi ini gambaran umumnya semacam itu ya. Kalau detailnya ya tentunya sudah ada algoritma khususnya lah dalam penentuan jarak dengan satellite laser ranging ini ya. Nah, saat ini ada sejumlah stasiun ya di seluruh dunia yang bergabung dalam International Laser Ranging Services ya, ILRS ya. Ada kira-kira 40 stasiun laser ranging. Nanti ada beberapa yang bisa bahkan melakukan satelit atau menggunakan laser ranging ke bulan ya. Nanti sesudah ini kita lihat ya. Ada yang namanya satellite laser ranging, ada yang namanya lunar laser ranging ya di bulan. Nah, ini kondisi tahun 2021 itu ada 40 stasiun laser ranging. Memang di Indonesia kita nggak ada, di negara-negara ASEAN ini umumnya nggak ada ya. Di Asia ini yang punya memang yang ada Cina, Jepang, Korea dia ada ya. India juga nggak punya ya. Ini juga di Riyadh ini ada tapi merah, itu berarti inactive site ya, di close ya. Yang paling dekat Indonesia ya yang di Australia sama yang di Cina di sini ya. Nah, kalian bisa lihat ini stasiun pengamatan SLR ini biasanya cukup besar juga ya, sudah lihat ini ya. Jadi dia memang seperti kayak kantor gitu ya, dan kemudian saudara lihat ini teleskopnya ini ya. Nanti kalau mau pengamatan ini kebuka biasanya ya.
Nanti kubah ini terbuka, teleskopnya keluar, dia nembak laser ya. Ini contoh yang sudah terbuka ini ya, tinggal nembak. Ini distribusinya, saudara lihat memang banyaknya di Eropa ya, di Eropa. Kemudian Amerika ada beberapa dia ini ya, Amerika Selatan juga ada. Jadi memang di Afrika cuma di Afrika Selatan ini ya. Ini yang di Mesir juga sudah tidak aktif ya. Nah, Asia memang ASEAN ya sedikit lah ini ya. Jadi memang ini tidak banyak yang punya stasiun pengamatan satelit laser ranging ya. Dan ini satelit-satelit yang dengan retroreflektor ya. Jadi saudara lihat ini memang ini reflektornya kelihatan kan, ditempelin di satelit yang berbentuk lingkaran. Jadi memang kalau yang betul-betul untuk keperluan geodetik ya, satelit laser ranging khusus untuk dia, nah biasanya dia bentuknya lingkaran dan ditempeli ratusan retroreflektor ini ya. Retroreflektornya macam-macam ini ya. Tapi ada juga satelit-satelit lain yang ditempeli, bahkan GLONASS, Galileo, satelit navigasi pun juga dia misi utamanya navigasi, tapi dia dilengkapi dengan reflektor yang untuk pengukuran ranging seperti SLR ya. Nah itu keperluannya bisa untuk menentukan orbit satelit itu sendiri ya. Jadi cukup banyak sebenarnya satelit yang dilengkapi dengan retroreflektor ya saat ini ya. Kalian bisa baca, dan juga orbitnya cukup lumayan beragam lah ya. Jadi dari satu stasiun pengamat itu bisa mungkin dalam beberapa waktu yang tidak lama itu dia bisa mengamati satelit laser ranging ke lebih dari satu satelit ya. Tapi yang khusus memang didesain untuk satelit laser ranging ini yang istilahnya yang geodetik ini ya, Legios 1, Legios 2, Lares, Etalon ya, Agisai, Starlet, Stella. Nah ini khusus ini ya. Dan setelah lihat ketinggiannya itu ada yang di bawah 1000 kilo ya. Ada yang memang beberapa ribu kilo ya. Kalau ini ada yang 1460 ya. Jadi memang tidak terlalu tinggi-tinggi ya, kecuali Etalon ini ya. Etalon ini bisa sampai 19.000 km ya. Tapi 19.000 km pun kalau ngukur laser kan berarti 300.000 km ya, mungkin cuma 0,067 detik ya. Pergerakan dari stasiun satelit laser ranging ke satelit Etalon ini ya, pulang pergi ya jadi 0,12 detik. Apalagi yang lain-lainnya ini ya, ini cepat sekali, apalagi yang 800 kilo ini ya, begitu nembakkan laser sedetik kemudian mungkin udah banyak sekali yang direfleksikan ya. Jadi memang pengukuran jaraknya nanti akan banyak lah ini ya, kalau dengan satelit laser ranging ini. Nah ini yang lebih lengkapnya kalian bisa baca di IRS Annual Report. Jadi ada lebih dari 70 satelit sekarang ya sudah diamati sejak pertama sekali dimanfaatkan ya tahun 1964. Jadi yang utamanya memang untuk keperluan geodetik ini ya. Ini yang Legios, Agisai, Starlet segala macam ya. Ini memang sudah dari zaman dulu nih pengamatannya ya. Kemudian memang ada juga satelit-satelit remote sensing ya, earth sensing ini yang juga dilengkapi dengan reflektor ya, seperti satelit navigasi juga ya, GPS, GLONASS segala macam ya, satelit GNSS lah ya. Nah, itu ada yang dilengkapi juga dengan satelit retroreflektor ya. Atau untuk satelit-satelit untuk penyelidikan angkasa ya, space science pun juga banyak yang dilengkapi dengan reflektor ya. Salah satu tujuannya itu sebenarnya kalau ada retroreflektor ditembak laser dari stasiun bumi,
kita bisa menentukan orbitnya dengan lebih teliti lah ya. Itu keuntungannya dengan menggunakan sistem satellite laser ranging ini ya. Kalau kita lihat presisi jarak ya dari sistem satellite laser ranging, kalau kita lihat presisinya sebenarnya di tahun 95-an itu sudah mencapai 1,3 mm ya. Tapi ini tentunya presisi ya, bukan akurasi. Presisi berarti root mean square kedekatan satu ukuran jarak dengan ukuran jarak lainnya ya. Dan itu pun juga seperti kita sampaikan sebelumnya adalah jarak-jarak yang ke titik normalnya ya. Dan dengan ketelitian yang tinggi semacam ini memang satellite laser ranging ini aplikasinya cukup banyak ya saat ini ya. Mulai dari penentuan medan gaya berat nanti ya, rotasi bumi, pasang surut bumi, plate tektonik ya, deformasi, kemudian bahkan intraplate deformation juga bisa ya. Memang harus diakui bahwa satellite laser ranging ini adalah sistem penentuan posisi geodetik secara absolut, maksudnya penentuan koordinat langsung ke pusat bumi yang paling teliti ya. Jadi itu kelebihannya satellite laser ranging nanti dibandingkan dengan misalnya kalau VLBI. VLBI itu dia paling teliti untuk baseline sangat panjang ya. Kemudian di antara keduanya memang GNSS saat inilah ya, Global Navigation Satellite System yang banyak digunakan ya karena kemudahannya ya. Tapi dari segi ketelitian absolut, koordinat titik secara geosentrik langsung ke pusat bumi itu memang satellite laser ranging ya. Dan ini gambaran root mean square ke pengukuran jarak ke satelit Legios ya. Dari bulan Oktober, 1 Oktober sampai 31 Desember ya, 3 bulan. Ini dari berbagai macam stasiun pengamatan satellite laser ranging ya. Jadi kita lihat memang ini RMS-nya pengamatan 3 bulan tadi ya. Kalau dilihat RMS-nya memang levelnya ada yang mili, tapi ada juga yang senti ya. Jadi memang ini mungkin tergantung juga ke dalam tergantung ke tingkat kecanggihan dari stasiun pengamatannya sendiri ya. Ini yang stasiun Matera ini ya, itu bisa sampai kira-kira 3 mili dan seterusnya ya. Jadi levelnya saat ini mungkin kalau mau realistis beberapa mili sampai ada yang 1 senti mungkin ya, ada beberapa senti tergantung stasiunnya lah ini ya. Jadi itu presisi jarak saat ini yang bisa dicapai oleh aplikasi satellite laser ranging. Secara umum presisinya itu bisa mencapai beberapa mili lah ya. Meskipun dalam kondisi tertentu karena berbagai hal ya bisa juga dalam level senti ya. Tapi bisa dalam beberapa mili ya, dan cukup umum lah. Nah, dengan tingkat ketelitian semacam itu memang banyak aplikasinya ya dari satellite laser ranging ini ya. Penentuan posisi absolut titik secara teliti untuk berbagai keperluan ini ya nanti ya, untuk realisasi sistem referensi koordinat maupun untuk studi geodinamika, deformasi ya. Kemudian penentuan orbit satelit. Jadi orbit satelit yang dilengkapi reflektor ya tentunya kita bisa ranging ke satelit tersebut. Kalau stasiun satelit laser rangingnya diketahui koordinatnya sudah, maka orbit satelit bisa ditentukan ya. Kemudian kita bisa menentukan juga pergerakan kutub, length of day nanti ya. Kemudian variasi atau pusat bumi lah ya, untuk sistem referensi koordinat bisa ditentukan dengan satellite laser ranging. Kemudian konstanta GM bisa ya. Kemudian medan gaya berat juga bisa ya. Dan lain-lainnya ini ya. Kita mempelajari
dinamika sistem bumi. Nah, ini satelit laser ranging juga akan berperan ya. Kalau kalian ingin tahu lebih detail ya, bisa berkunjung ke situsnya International Laser Ranging Service ya di alamat ini, dan nanti banyak di sana itu dokumen-dokumen ya, proceeding dari berbagai pertemuan ilmiah terkait laser ranging ya. Jadi bisa dipelajari lah ya secara lebih baik. Dan kita lihat sebelumnya, kita kan sudah mempelajari tentang ITRF kemarin ya. Dan di sana kita sudah lihat bahwa ITRF itu direalisasikan dengan pengamatan VLBI, Satellite Laser Ranging, GNSS, dan DORIS. Nah, yang perlu ditekankan bahwa untuk pusat masa buminya, yaitu origin dari ITRF, itu yang digunakan adalah data pengamatan Satellite Laser Ranging. Tapi kalau nanti untuk skala ya, itu menggunakan Satellite Laser Ranging dan VLBI ya. VLBI nanti kita lihat di minggu depan lah ya. Jadi Satellite Laser Ranging ini penting ya untuk mendefinisikan kerangka referensi ITRF ya, yang terbaru kan ITRF 2014 ya. Jadi kita lihat dalam mendefinisikan ITRF 2014, Satellite Laser Ranging Station yang digunakan itu 96 ya. Meskipun yang utamanya nanti yang dari ILRS itu ada 40-an, tetapi juga ada stasiun laser ranging lainnya yang digunakan ya. Jadi ada 96 yang digunakan. Jadi terutama untuk menentukan titik nol, pusat masa bumi, dan skala ya, skala dari XYZ ya. Tapi bersama-sama dengan VLBI. Nanti kita lihatlah di selanjutnya ya. Nah, kemudian kita lihat sistem lunar laser ranging. Ini sebenarnya mirip dengan satellite laser ranging ya. Hanya sekarang ini reflektornya dipasangnya di permukaan bulan ya. Nanti kita lihat bahwa yang reflektor di bulan saat ini ya, ini peninggalan dari yang dulunya ditempatkan oleh astronot dari misi Apollo dan Luna ya. Rusia ya. Jadi dari Amerika dan Rusia. Rumusnya persis sama seperti satellite laser ranging. Cuma memang karena jaraknya jauh kan, bulan itu antara 356.000 sampai 406.000 km lah jaraknya ya. Karena orbitnya kan elips ya, bulan mengelilingi matahari, mengelilingi bumi ya. Jadi kira-kira nanti delta T-nya cukup lama juga nih ya, 2,4 sampai 2,7 ya untuk berjalan pulang pergi ya. Kalau satellite laser ranging kan cepat sekali ya, di bawah jauh di bawah 1 detik ya. Kalau ini sampai 2,4 sampai 2,7 ya. Dan lunar laser ranging ini mulai diimplementasikan sejak tahun 1969 ya. Pada saat sesudah misi Apollo berhasil menempatkan reflektor di permukaan bulan. Nah, ini contoh bagaimana laser ditembakkan ke arah bulan kemudian diterima kembali ya, balik ya. Jadi kekuatan lasernya juga ini harus jauh lebih kuat daripada laser yang digunakan untuk satellite laser ranging ya. Nah, ini reflektor yang ada di bulan. Jadi Juli 69 kan Apollo 11 ya. Mereka menempatkan ada 100. Jadi ini reflektornya semacam ini ya bentuknya, tapi di atas ini ada 100 reflektor ini ya di permukaan ini. Ini tahun 1969. Posisinya di sebelah mana? Nah, di sini Apollo 11 ya.
Kemudian pada November 1970 tuh Luna 17 ya, atau kadang-kadang dinamakan Lunokhod 1. Sebenarnya ini reflektor Prancis tapi dibawa oleh misi lunanya Rusia ya, dititipkan. Luna 17 ini tetapi dia tertutup debu katanya sudah saat ini, sehingga pemanfaatannya sangat minim ya. Jadi kalau kita lihat Lunokhod 1 ini cuma 4% ya. Jadi dia tertutup debu. Nah, nggak tahu nanti membersihkannya susah di bulannya, kan harus ada misi berikutnya lagi ya. Kemudian tahun 71 Apollo 14 ini menempatkan 100 reflektor di dalam satu bidang ini ya. Dia menghadap ke atas karena menghadap ke bumi ini ya. Kalau di bulan kan bumi di atas ya ininya ya. Kemudian Apollo 15 Juli tahun 71 nih ya. Ini 300 buah reflektor ya. Kemudian Januari 73 ada Luna 21, bentuknya semacam ini ya. Jadi Luna dan Apollo ini beda, reflektornya bentuknya beda ya, beda teknologinya lah mungkin ya. Nah jadi di sini kalau di permukaan bulan kira-kira lokasinya di ujung-ujung sini ya, yang sudah tertutup debu itu November Luna 17 yang di sini ya. Nah, ini sudah sulit untuk digunakan ya, kecuali karena sesuatu hal nanti debunya bisa hilang ya. Nah, itu bisa digunakan lagi, tapi saat ini belum. Dan sampai tahun 2018 dari 1970 yang paling banyak bisa ditembak ini Apollo 15 ini ya. Itu hampir 69%. Yang lain-lainnya relatif sedikit ini ya. Jadi Apollo 15 ini ada 300 buah reflektor di sana ya. Nah, itu yang bisa digunakan. Nah, ini kondisi saat ini ya. Jadi emang ini keterbatasannya Lunar Laser Ranging, kita tidak bisa dengan mudah menempatkan reflektor di permukaan bulan, dan kalau sudah ditempatkan pun kalau sudah rusak, nah ini susah juga memperbaikinya ya. Jadi ini problem utama dengan dengan sistem Lunar Laser Ranging ya. Kalau kita lihat stasiun-stasiun yang bisa mengamati reflektor di bulan itu tidak banyak ya. Jadi dari ini stasiun utamanya ILRS yang jumlahnya kira-kira 40 ya. Yang bisa mengamati itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja ya. Dan nanti kita lihat juga statistik pengamatan dari masing-masing stasiun ini tidak sama ya. Misalnya di awal-awal memang McDonald Station yang banyak, tapi kemudian baru masuk Grasse ini di Prancis kalau tidak salah ya. Kemudian di Hawaii Haleakala, Apollo ini yang di Amerika ya. Dan ini sampai tahun 2018 yang banyak memang Grasse ya. Dan ini juga contoh bentuk daripada stasiun Lunar Laser Ranging ya. Jadi ini Grasse ini yang di Prancis yang saat ini banyak dia ya mengamati. Kemudian kuning ini Apollo. Ini Apollo ini Apache Point ya. Kemudian ada yang hijau sedikit ini Matera. Matera ini kalau nggak salah di Italia ini ya. Jadi memang tidak terlalu banyak ini ya yang bisa mengamati Lunar Laser Ranging ya, karena memang kelihatannya ini akan lebih mahal ya, karena pembangkit lasernya kan harus lebih kuat ya, lebih canggih gitu ya, untuk mengeluarkan power yang besar sehingga bisa mencapai bulan dan kembali lagi ya.
Tapi tetap berlangsung ini ya. Stasiun lunar laser ranging ini ada beberapa tetap bisa melakukan pengamatan ranging ke bulan ya. Dan kalau kita lihat ini hubungan geometrisnya ya. Jadi koordinat teleskop dari stasiun lunar laser ranging di permukaan bumi ya. Ini biasanya dalam sistem barisentris ya. Jadi semuanya ini dalam sistem barisentris ya. Karena tidak bisa digunakan sistem yang di bumi atau di bulan karena kan nanti ini melibatkan dua benda langit ya. Jadi bumi dan bulan biasa lebih baik menggunakan sistem koordinat barisentris ya. Di pusat massa dari sistem matahari ya. Kemudian koordinat reflektor dalam hal ini di permukaan bulan ya. Reflektor itu di permukaan bulan di sini dan ditentukan dalam sistem barisentrik ya. Jadi kita lihat di sini memang ada koordinat teleskop R0 ini dalam sistem koordinat barisentris, kemudian koordinat reflektor juga dalam sistem barisentrik, sedangkan pengukuran jarak tentunya dari titik stasiun LRR di bumi ke reflektor ya. Jadi kita lihat di sini ini row-nya di sini ya. Sehingga kita lihat memang kalau dari hubungan vektor sih ya R0 minus MR sama dengan rho ini ya. Jadi rho ini adalah yang diukur ya. Kemudian yang diketahui misalnya koordinat teleskop, kemudian koordinat reflektornya MR ini ya. Ini secara umum semacam itu ya. Jadi ya nanti detailnya tentunya akan lebih complicated, tapi secara umum rumusnya tidak terlalu susah ya kalau dalam sistem barisentrik ya. Dalam hubungan geometris pada lunar laser ranging ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama koordinat teleskop dalam sistem CTS ya, dalam sistem konvensional terrestrial system bumi yang biasa digunakan ya dalam sistem geodetik, itu tentunya nanti akan berbeda dengan koordinat dalam sistem barisentrisnya ya. Karena tentunya kan ada rotasi bumi, pergerakan kutub, presesi, nutasi ya. Jadi nantinya ini perlu ada koreksi-koreksi lah ini ya. Dan tentunya ini bisa dilakukan ya. Kemudian koordinat reflektor dalam sistem barisentris MR juga harus memperhitungkan tentunya pergerakan bulan ya, seperti librasi bulan ya. Nah, selanjutnya nanti ukuran jarak dari O ke R ini tentunya akan dipengaruhi oleh pasang surut ya, pasang surut bumi ya. Kemudian tentunya ada abrasi, karena apa? Karena posisi relatif teleskop di bumi dan reflektor di bumi itu berubah selama sinyal bergerak ya. Karena ini waktunya cukup lama ini kan ya, kira-kira 2 detikan ya, lebih ya. Jadi maksudnya laser dipancarkan dari stasiun bumi, kemudian direfleksikan dari reflektor di bulan, kan posisi pengamat di buminya sudah berubah kan ya. Nah ini harus diperhitungkan ini ya, ada abrasi.
Kemudian tentunya nanti ada efek-efek relativitas ini yang harus diperhitungkan juga ya, karena ini sudah mencakup sistem yang mencakup bumi dan bulan ya, cukup jauh ya, dengan medan gaya berat yang berbeda-beda tentunya di keduanya ya. Kemudian tentunya nanti ada pergerakan lempeng ya, itu biasalah ya di semuanya. Nah ini kalau kita lihat memang sistem lunar laser ranging ini nantinya pengolahan datanya ya akan lebih kompleks ya dibandingkan satelit laser ranging ya, relatif ya. Meskipun saat ini tentunya sudah semua rumus-rumus algoritma yang terlibat sudah dipahami oleh para geodesis yang bergerak atau bekerja dengan sistem lunar laser ranging ini ya. Dan kalau ketelitian ukuran jarak sekarang presisinya itu ada di level sentimeter lah ya. Kalau satelit laser ranging di levelnya kan milimeter ya. Kalau lunar laser ranging ini mungkin karena jaraknya juga jauh ke bulan ya. Kemudian reflektor yang di bulan juga terbatas ya jumlahnya. Dan stasiun pengamatannya juga di bumi tidak sebanyak satelit laser ranging. Jadi kita lihat memang ini weighted RMS ya dari tahun 70 sampai 2018 ini kira-kira beberapa senti lah, ini mungkin 2 senti lah ya. Ini one way WRMS ya. Tapi kelihatan peningkatannya, tapi kemudian saturasi hampir stabil di level 2 sentian ini ya. Dan kalau kita lihat dua stasiun ini, McDonald dan Cerga, juga RMS-nya itu dari tahun 88 tapi ini ya. Itu memang saat ini kira-kira ya 2-3 cm lah ya di sini ya RMS-nya ya, tapi cukup lumayan lah ya 2 cm ke jarak bulan 385.000 kilo kan cukup teliti juga lah ya. Ini bagus ini ya, lumayan lah ya, akurat lah terus terang saja ya. Kita lihat aplikasi lunar laser ranging ini banyak juga ya. Ini biasalah ya, seperti satelit laser ranging dia bisa untuk penentuan absolut titik secara teliti ya, penentuan parameter orientasi bumi, menentukan nilai konstanta gravitasi. Tapi kalau dengan lunar laser ranging ini ada, kita bisa mempelajari juga bulan ya. Jadi nilai GM untuk bulan, kemudian penentuan orbit bulan ya, variasi rotasinya. Nah, ini bisa dipelajari dari data pengamatan lunar laser ranging. Kemudian medan gaya berat bulan ya, interaksi antara bumi dan bulan. Kemudian penentuan parameter relativitas. Nah, ini juga menarik ya. Jadi memang lunar laser ranging ini salah satu kontribusi utamanya adalah kita memahami aspek-aspek geodetik dari bulan ya secara lebih baik ya. Kalau dari segi ketelitian kan SLR lebih teliti dibandingkan lunar laser ranging ya untuk penentuan parameter-parameter geodetik bumi ya. Tapi kalau untuk parameter-parameter geodetik bulan tentunya ya bulan ya, lunar laser ranging ya yang paling kita bisa andalkan ya, karena kita punya data untuk itu. Nah ini juga kalian bisa baca ini ya. Jadi memang dengan lunar laser ranging ini produknya cukup banyak ini ya, terutama yang terkait parameter-parameter geodetik bulan ya, lunar parameters, dan juga tentunya untuk lain-lainnya lah ya, untuk yang terkait dengan bumi ya. Tetapi memang terkait bulan ini yang sistem geodesi satelit lainnya tidak bisa berkontribusi ya.
Nah, ini kelebihannya dari lunar laser ranging ya. Cuma memang kekurangannya itu tidak mudah menambahkan reflektor baru di bulan ya, kecuali nanti ada misi-misi lain ke bulan ya. Nanti kita lihat lah, mungkin ada negara lain di luar Amerika dan Rusia yang bisa mendarat di bulan dan mereka menempatkan reflektornya lebih banyak lagi ya di bulan, sehingga nanti data-datanya juga akan lebih baik ya. Tapi ini coba kalian baca-baca saja, ada referensinya di sini ya. Kalau tertarik bisa dibaca-baca. Dan di Indonesia yang ahli tentang lunar laser ranging maupun satellite laser ranging ini agak kurang ya, karena memang kita juga tidak punya akses data, karena kita tidak punya stasiun satellite laser ranging maupun lunar laser ranging. Tapi ini minimal kita mesti tahu lah ya, mana tahu juga di antara kalian nanti ada yang bekerja di luar negeri atau melanjutkan studi di luar negeri ya, dan kemudian bekerja dengan sistem SLR maupun LLR ini ya. Nah, seperti biasa, saudara melaksanakan tugas ya. Tugasnya ini mencari aplikasi-aplikasi yang dilaporkan di internet maupun di buku, di majalah ya, dari laser ranging dan lunar laser ranging. Minimal 5 lah ya untuk setiap ini. Ambil aja gambar-gambarnya, contoh hasilnya. Biasanya kalau di internet itu ada ya. Saudara tuliskan lagi dengan baik, dan waktu penyelesaiannya 1 minggu lah ya. Minggu depan kita akan melihat sistem yang lainnya, yaitu VLBI, Very Long Baseline Interferometry, dan Satellite Altimetry ya. Jadi itu saja dari saya kali ini. Terima kasih, jaga prokes kesehatan ya, salam sehat selalu.